Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Bersama saya dosen pengampu Anda semua, Irfani Zuhrufilah. Baik, ini adalah pertemuan kita yang ke-11 membahas mengenai SQL dan subpokok bahasannya mengenai pengenalan SQL itu sendiri. Kemudian ada DDL, DML, dan DCL. Untuk mengenal SQL, perlu kita tahu bahwa SQL ini merupakan singkatan dari Structured Query Language, adalah sebuah bahasa permintaan database yang terstruktur. Nah, bahasa SQL ini dibuat sebagai bahasa yang dapat merelasikan beberapa tabel di dalam database maupun merelasikan antar database. Dasar-dasar dari SQL ini sendiri perlu kita tahu bahwa SQL ini menyediakan perintah dan fungsi di dalam jumlah yang cukup banyak di dalam menunjang aktivitas yang berhubungan dengan penelitian dan manipulasi data pada database management system. Nah, penting untuk mengetahui bahwa standarisasi bahasa SQL ini dilakukan oleh ANSI di tahun 86, tahun 1989, 1992, dan 1999. Dan setiap perubahan semakin meningkatkan kemampuan SQL di dalam hal kualitasnya. Nah, awalnya SQL ini merupakan bahasa untuk memanipulasi data saja, yang disebut juga dengan DML, Data Manipulation Language, awalnya. Namun pada perkembangannya SQL juga dapat digunakan untuk melakukan definisi ataupun maupun kontrol. Nah, kontrol ini juga disebut kontrol data ini juga disebut sebagai DCL atau lebih diasumsikan sebagai keamanan data atau security data. Nah, baik, untuk sebelum kita lanjut kepada database selanjutnya mengenai SQL, mari kita mengenal dulu istilah-istilah umum yang akan sering Anda dengar di dalam melakukan coding SQL. Nah, ini saya rasa mungkin sudah disebutkan di pertemuan-pertemuan sebelum saya, dosen pengampu sebelum saya, namun ada baiknya kita mengenal lagi agar tidak ngeblank pada saat pembahasan-pembahasan yang lebih jauh. Perlu kita tahu bahwa pengetahuan akan istilah di dalam database management system ini sangat membantu di dalam merancang dan membuat basis data yang baik dan benar. Ada istilah yang pertama, istilah umum itu adalah entity atau entitas. Nah, ini merupakan, jika di bahasa Indonesia kan, secara sederhana ini adalah wujud. Wujud ini berupa orang, berupa tempat, berupa kejadian atau konsep yang informasinya bisa direkam. Contohnya, untuk entitas ini ada entitas siswa, ada buku, ada untuk kejadian ada pembayaran, ada nilai, kemudian untuk orang pasien, siswa, kemudian untuk konsep yang lain itu misalnya buku, dokter, kemudian ada obat, ada kamar. Nah, ini adalah entitas-entitas yang sangat sering kita jumpai di dalam sistem database. Lalu istilah yang kedua ada yang disebut sebagai atribut. Atribut ini bahasa Indonesia sederhananya adalah kelengkapan dari entitas. Nah, setiap entitas itu mempunyai atribut ya. Jadi setiap entitas itu punya atribut atau sebutan juga mewakili suatu entity. Misalnya, untuk entitas siswa, atributnya itu adalah nama, kemudian nomor induk siswa, kemudian alamat, kemudian ada jenis kelamin, ada orang tua, ada nomor telepon dan lain-lain sebagainya. Ini adalah entitas dari ini adalah atribut-atribut dari entitas siswa. Untuk contoh yang lainnya, untuk entitas dokter, atributnya ada nomor
nomor induk dokternya, kemudian ada nama dokternya, jenis kelaminnya, lalu kemudian ada status menikah atau tidak, kemudian ada golongan berapa dokter itu kalau beliau PNS. Nah, seperti itu adalah entitas-entitas di dalam seperti itu adalah entitas dari dokter, dan yang lain-lainnya itu adalah merupakan atribut dari dokter tersebut. Lalu ada data value. Data value ini merupakan isi dari datanya. Nah, isi data ini merupakan data aktual atau informasi yang disimpan pada tiap data elemen atau atribut. Jadi, setiap atribut itu punya nilai. Nah, misalnya entitas siswa, atributnya adalah nama. Namanya siapa? Itu adalah data value-nya atau isi datanya. Nah, contohnya di sini nama akan diisi dengan data value Santi, Dian, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau atributnya alamat, bisa jadi data value-nya itu isi datanya adalah Semarang, atau di Purwokerto, atau di Pontianak, atau di Kalimantan, dan lain sebagainya. Istilah record. Nah, record ini adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan yang menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Contoh data field NPM. Nah, NPM ini data field NPM ini nama mahasiswa, kemudian alamat, dan angkatan. Nah, apabila digabungkan akan menunjukkan informasi seorang atau entitas yang disebut sebagai mahasiswa. Nah, data field ini juga bisa juga disebut sebagai apa? Disebut sebagai atribut tadi. Ini ya, data field ini bisa juga disamakan dengan sebagai atribut. Oke. Ya, sampai di sini sudah jelas ya. Baik. Istilah umum yang selanjutnya adalah field. Field ini menggambarkan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item data seperti nama, alamat, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu istilah file. Nah, sudah jelas ya, file ini adalah kumpulan-kumpulan record yang sejenis, yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama, namun data value-nya tidak sama. File ini direpresentasikan dalam bentuk tabel. Jadi file itu adalah direpresentasikan dalam bentuk tabel di dalam basis data. Nah, database ini merupakan kumpulan file-file yang mempunyai kaitan antar satu file dengan yang lain sehingga membentuk satu bangunan data untuk menginformasikan satu perusahaan, instansi di dalam batasan tertentu. Lalu kemudian istilah relationship atau hubungan, biasa juga disingkat dengan relasi, merupakan penghubung antar entity dengan entity yang lainnya. Bisa juga penghubung antara tabel dan tabel lainnya, atau penghubung antara database dan database lainnya. Oke, baik. Selanjutnya, diperhatikan di sini ada relationship atau relasi. Nah, untuk relasi ini digambarkan dengan 3 macam tipe relasi. Yang pertama ada one to many. Pertama ada one to one ya, ini one to one. Kemudian ada one to many dan ada many to many. Nah, one to one ini merupakan relasi dari satu entity yang hanya berelasi dengan satu entity lainnya. Kemudian one to many, satu entity berelasi dengan lebih dari satu entity. Kemudian many to many itu adalah banyak entity yang berelasi dengan banyak entity yang lainnya. Jadi ini adalah 3 tipe dari relationship atau 3 tipe dari relasi. Baik, selanjutnya kita akan melihat istilah dari query database. Pengertian query database ini merupakan bahasa yang dipergunakan untuk melakukan proses permintaan yang diberikan oleh user atau pengguna untuk mengambil informasi
yang ada pada database dengan memberikan suatu kriteria tertentu untuk penyaringan data, sehingga data yang memenuhi kriteria tersebut bisa ditampilkan. Jadi query ini semacam pemanggilan terhadap data yang sudah ada di database, ataupun menciptakan sebuah data di dalam database. Baik, ini adalah pengertian dari query. Sederhananya seperti itu. Contohnya misalnya perintah yang diberikan kepada database itu berupa tampilkan data pegawai yang tinggal di kota Surabaya. Ini spesifik sekali karena meminta untuk menampilkan data pegawai yang khusus yang berada di kota Surabaya. Lalu menampilkan harga barang yang besarnya kurang dari 10.000. Lalu ada query sederhana yang berikutnya, tampilkan data pegawai perempuan yang berusia kurang dari 30 tahun. Nah, ini di dalam perintah ini ada 3 perintah yang 3 kali penyaringan. Yang pertama sortir yang pertama adalah meminta untuk menampilkan pegawai. Pegawainya itu harus perempuan, dan pegawai perempuan ini usianya harus kurang dari 30 tahun. Nah, ini adalah query-query sederhana, contoh query sederhana yang bisa dilakukan atau diberikan perintah kepada sintaks atau kode SQL. Baik, selanjutnya query SQL. Nah, query SQL itu seperti apa? Jadi query SQL itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Data Manipulation Language atau DML, ada DDL, Data Definition Language, ada DCL, Data Control Language. Nah, DML ini digunakan untuk memanipulasi data yang sudah ada di dalam suatu tabel. Sementara DDL itu digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data dan objek-objek yang diperlukan di dalam basis data. Misalnya tabel, atau view, atau user, dan lain-lain. Nah, untuk jenis SQL DCL, hal terpenting adalah pemberian otoritas. Maka ini di slide awal-awal tadi disebut sebagai security data. Karena DCL ini memberikan otoritas terhadap atau konfirmasi di dalam mengakses database, baik itu penyimpanan, perubahan, ataupun penghapusan otoritas yang diberikan. Untuk DDL sendiri, DDL ini SQL-nya adalah, bentuk SQL-nya adalah create atau membuat, lalu kemudian drop atau menghapus, dan alter untuk melakukan perubahan. Nah, bisa dilihat di bagian sini. Ini ada create. Create ini perintah untuk membuat, baik itu database, baik itu tabel, ataupun indeks. Lalu kemudian ada drop. Drop ini digunakan untuk menghapus tabel, menghapus indeks, atau menghapus database. Lalu alter digunakan untuk melakukan perubahan struktur tabel yang telah dibuat. Perintahnya adalah alter table. Lalu misalnya di dalam menggunakan perintah create, seperti bisa dilihat di bawah ini, sintaksnya adalah create database, lalu kemudian nama basis data. Nah, create database ini membuat sebuah basis data baru. Artinya bahwa create database itu membuat sebuah basis data yang baru. Sintaks yang diketikkan ke dalam SQL bisa jadi seperti ini. Create table, dalam kurung nama tabelnya seperti apa untuk membuat tabel. Create table, kemudian nama tabelnya, lalu di dalam kurung field dari tabelnya, atau atribut-atribut dari tabel tersebut apa. Lalu kemudian bisa dilihat pada keterangan ini ya. Nah, perhatikan, create table ini membuat sebuah tabel baru pada basis data yang sedang aktif. Jadi, ketika membuat tabel, dipastikan dulu database-nya itu ada. Jadi, database itu semacam rumah dari tabel-tabel. Dan tabel itu seperti rumah dari data-data. Bisa ya, dipahami ya.
dari isi-isi data. Jadi tabel itu juga data, database itu juga data, tetapi hierarkinya itu paling di atas itu adalah database, di bawahnya tabel, lalu kemudian di bawahnya adalah atribut-atribut dari tabel, atau atribut tabel itu adalah disebut juga sebagai entitas, dan di dalam entitas itu ada atribut-atribut. Bisa dipahami ya. Baik, nama field ini adalah nama kolom yang akan dibuat atau disebut juga sebagai atribut. Nah, ketika sudah berbentuk tabel, maka atribut ini disebut sebagai field. Nah, beberapa sistem manajemen basis data mengizinkan penggunaan spasi dan karakter non-huruf pada penamaan kolom atau field. Tipe data tergantung dari implementasi sistem manajemen basis data yang dibuat. Jadi, setiap field yang ada itu harus memiliki tipe data sendirinya. Misalkan kalau field nama itu tipe datanya adalah char atau karakter atau varchar, variabel karakter atau teks. Nah, kalau dia berupa angka, NIP, nomor induk pegawai, nomor induk siswa, nomor induk mahasiswa itu biasanya pastinya itu seringkali menunjukkan integer. Ketika tipe datanya integer, menginput data ketika ada huruf, maka tidak akan terekam datanya karena tipe data yang dimasukkan tidak sesuai dengan tipe data yang didaftarkan di dalam di-add ke dalam database-nya. Saya harap Anda mengerti ya. Lalu ada constraints, adalah batasan-batasan yang diberikan untuk setiap kolom atau field. Hal ini juga tergantung dari implementasi sistem manajemen basis data yang kita buat. Misalnya not null, ada unique, dan sebagainya. Constraint juga dapat digunakan untuk mendefinisikan kunci primer atau primary key. Baik, sampai di sini sudah jelas saya rasa ya. Selanjutnya, contoh create berdasarkan sintaksnya bisa dilihat pada slide ini ya. Misalnya kita membuat tabel user, maka sintaksnya adalah create table user dengan atributnya, dengan fieldnya, kolomnya adalah username, kemudian ada password dan tanggal lahir. Nah, username ini tipe datanya adalah varchar, tipe datanya varchar dengan panjang tipe datanya sebanyak 30. Kemudian constraint-nya, si username ini adalah primary key-nya, statusnya sebagai kunci primer. Lalu kemudian ada atribut atau field atau kolom password. Nah, kolom password ini tipe datanya adalah varchar dengan panjang data 20 dan constraint-nya adalah not null. Lalu kemudian ada tanggal lahir. Nah, tanggal lahir ini sudah pasti tipe datanya adalah tanggal ya, maka tipe data yang dipilih adalah date time. Nah, ketika jadi, maka tabelnya akan jadi seperti ini. Nah. Baik, sudah jelas ya semua ya. Baik, lanjut. Nah, untuk DML sendiri, query DML itu memiliki query yang disebut dengan select, insert, update, dan delete. Oke, nanti akan ada contoh. Nah, ini untuk select digunakan untuk menampilkan data dari satu tabel atau lebih, bahkan biasanya di dalam sebuah basis data yang sama. Dan perintah select ini memiliki bentuk lengkapnya seperti sintaks di bawah ini. Nah, misalnya select nama tabel, kemudian aliasnya, nama fieldnya, dan seterusnya dengan where kondisinya seperti apa, order by-nya jika perlu dilakukan order by, dan jika perlu dilakukan group by-nya. Nah, untuk kondisi yang ini ya, adalah syarat yang harus dipenuhi suatu data agar dapat ditampilkan. Biasanya kondisi juga dapat dihubungkan dengan operator logika misalnya AND, OR, dan lain-lain. Sedangkan kondisi agregat
itu atau aggregate function adalah fungsi yang bekerja terhadap suatu grup atau dalam ini adalah sekelompok data. Nah, fungsi-fungsinya ini berupa average, kemudian count, kemudian maksimal atau minimal atau sum dan lain-lainnya. Untuk melihat contohnya secara lebih jelas bisa dilihat di sini. Untuk studi kasus berdasarkan sintaks di slide sebelumnya. Nah, ini diasumsikan tabel user seperti ini. Ini adalah username, field username, ada password, ada tanggal lahir, jumlah transaksi, dan total transaksi. Nah, bisa dilihat untuk menampilkan perintah yang pertama menampilkan seluruh data menggunakan select. Itu select from user, menampilkan seluruh data dari tabel user. Kemudian perintah yang kedua untuk menampilkan pengguna yang tidak pernah aktif atau tidak pernah melakukan transaksi. Select from user where total transaksi sama dengan 0. Oke, jadi yang akan tampil si nama Budi dan si nama ini Daniel. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya, contoh studi kasus untuk insert. Nah, ini seperti ini. Kemudian contoh untuk update dan contoh untuk delete. Baik, untuk query DCL ini memiliki query grant, kemudian grant ini untuk mengizinkan user mengakses tabel di dalam database, kemudian revoke grant untuk membatalkan izin hak user, membatalkan otorisasi, kemudian commit untuk menetapkan penyimpanan database, dan rollback untuk membatalkan penyimpanan database. Baik, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada contoh kasus. Silahkan untuk materi ini dipahami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Jika ada yang perlu dikonsultasikan, ditanyakan, sekali lagi hubungi saya melalui kontak WhatsApp. Dan perhatikan presensinya agar benar-benar sudah terekam di website Scalsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.